pertolongan. Dia jamin keselamatanmu. Dia jamin akan seluruh hidupmu. Kuncinya tadi ya, para murid itu. Kalau dia bilang, masa ini juga kamu akan menerima sekali-kali lipat. Tapi yang kedua dia bilang begini, masa yang akan datang, kamu yang berada hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu yang dimiliki oleh orang lain ataupun orang di luar orang percaya orang Kristen. Tetapi orang Kristen dia percaya bahwa hari ini saya dapat melihat, walaupun terus dan membangun segala macam, dan kehidupan saya yang tadi dan segala hal ini, tetapi yang paling akhir adalah kehidupan surga kekal. Karena Yesus adalah pemilik satu-satunya kerajaan surga. Dia adalah pemilik, dia adalah pemegang kunci itu sendiri. Mujizat itu masih tetap ada. Mujizat itu tetap terus berlangsung bagi orang yang percaya. Mujizat itu selalu ada bagi setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan. Dan mujizat itu adalah Dia sumber mujizat. Yesus Kristus Tuhan, satu sumber mujizat itu. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Di malam ibadah kebangunan rohani ini, Tuhan, mari Tuhan curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Nyatakan Tuhan bagi setiap kami ya Allah di tempat ini, dengan kuasa Roh-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Biarlah masing-masing menikmati kuasa Tuhan, masing-masing merasakan kekuatan Roh Kudus yang sedang bekerja, supaya kemudian Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan, semua dapat memahami, mengerti, dan memperoleh satu jawaban yang pasti, bahwa jawaban itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan, sang sumber berkat, sumber mujizat itu sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba sebagai alat berkat-Mu untuk menyampaikan akan firman Allah. Hamba terbatas Tuhan, tapi satu hal, hamba tunduk dalam otoritas dan kedaulatan-Mu. Jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki bagi pemberitaan firman ini. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami. Segala roh kekuatan iblis apapun bentuknya, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Daripada ruangan ini, di sekitar tempat ini, dan kemuliaan Tuhan yang terjadi, dan semua merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Salam. Kita pikir kemarin mungkin pesta ya, jadi mungkin capek, atau apa, sehingga masih dengan semangat pesta. Tapi puji Tuhan ya, kita punya semangat untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan semakin dekat. Semakin kita lengket dengan Tuhan, itu seperti orang bilang gula sabu ya. Gula sabu itu dia sangat lengket. Dan saya, saudara semua, beberapa dan banyak orang awam itu punya keimanan yang banyak dengan orang sabu. Banyak beberapa di Sebas ini. Sebas saya ketemu. Dan di sini mudah-mudahan tidak ada. Di Arab Santo ada istilah bini rumah, istri rumah ya. Jadi lebih sekolah tinggi-tinggi datang atau pergi sudah bekerja tetap pulang juga orang tua siap untuk di rumah. Di sini saudara ada ya? Tidak ada. Puji Tuhan. Itu saudara, saya lakukan sebuah survei. Saya tanya dalam gini, Oma di bapakku yang saya ketemu di Seba. Maksud saya pulang, kok kenapa jadi orang sabu di sini? Itu ada mama tua yang bapak tua ada siap dijual di sana. Dia bilang, sudah bisa di sini. Kok minum gula sabu ini tak lengket itu. Ini saudara, satu hal. Bahwa tak kala saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Dia, dan Dia tenangkan di dalam diri saya Roh Kudus, maka itu bagaikan sesuatu yang lengket. Yang tadi saya istilah tadi gula sabu. Lengket saudara, dan itu awet. Dan salah satu juga gula sabu itu adalah saya pelajari, itu
3-4 botol di rumah. Itu sampai sekarang, itu sudah beberapa bulan dan seterusnya. Itu awet. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau dia sudah memiliki Roh Kristus, maka dia akan awet. Walaupun goncangan, tantangan, beban, persoalan, dia tetap awet. Itulah sesuatu yang tidak bisa disamakan. Dialah yang memiliki sumber mereka. Dialah Tuhan sang penebus dosa dunia, dan dialah Allah itu sendiri. Mari kita buka. Saya malam hari ini saya sebenarnya sudah siap bagian firman Tuhan, tapi saya tadi dengan pujian lagu tadi bahwa masih ada mujizatnya. Kemudian dengan tadi lagu yang tadi diangkat oleh tim tadi, bahwa tak kala kita berseru pasti kita akan memperoleh jawaban. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kalau saya pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana, anak-anak ataupun adik-adik sekolah minggu pasti sudah tahu ini. Mujizat di Kana. Saya sudah siap firman beberapa, tapi tadi karena biasanya saya begitu, kalau sudah disentuh oleh Roh Kudus, bicara dalam sebuah hati, bahwa lagu tadi, kemudian tim tadi, maka ini harus konteks supaya kita belajar di sini bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu hal. Dia tunjukkan dirinya bahwa dia sumber mujizat itu sendiri. Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah betul? Dan kita mulai baca dari saya. Seperti biasa ya, ayat ganjil saya dengan saudara semua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ adanya pelayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengesap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan kata kepada pesta, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini kisah cerita yang sangat menarik. Yang tadi lagu bilang masih ada mujizat. Saya percaya bahwa kita gereja ini tidak alergi dengan namanya mujizat. Saya percaya bahwa para hamba Tuhan, para pendeta, bahkan seluruh majelis seperti saya juga tidak alergi namanya mujizat. Banyak orang bilang gimmick itu ataupun kita itu sangat anti ataupun alergi mujizat. Tidak. Mujizat itu satu kebutuhan, satu hal yang kita butuhkan di saat situasi yang tidak berdaya, yang saya tidak bisa mampu. Maka di situ kita butuh pertolongan untuk Tuhan adakan perkara dan mujizat. Ini yang saudara yang perlu kita lihat di sini. Suatu persoalan yang tapi dalam satu perkawinan di Kana, disitulah Tuhan Yesus diundang, dan dia ada bersama para rasul, para murid pada waktu itu. Dan ini tidak salah. Yesus ada di situ dan dia sangat peduli terhadap sebuah perkawinan. Makanya kemarin betul itu keputusan yang sangat bijaksana oleh Bapak Pendeta untuk konsentrasi dulu ke acara itu. Karena itu acara itu diperkenankan Tuhan. Untuk apa? Supaya apa? Harus benar berjalan supaya kemudian orang yang terbagi. Yesus sangat peduli terhadap sebuah pernikahan, sebuah proses yang ada, sehingga pada saat terjadi kekurangan anggur, maka di
galau. Maria tidak dalam kondisi ketakutan resah, karena dia tahu ada satu sumber yang ada di situ. Terlepas itu Yesus manusia adalah anak yang secara manusia, tapi dia dari roh Allah. Dia adalah dari roh Allah yang menjadi manusia. Maka disinilah dia tahu, di saat ada badai, di saat ada persoalan, ada kekurangan, dia langsung bertindak dengan iman di sini. Ini yang Bapak Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari kisah ini. Saudara kasih Tuhan, di sinilah saya coba mempelajari di sini bahwa kehadiran Yesus dan para murid di sini, ini kumpulan orang-orang yang kalau dibilang orang-orang hamba Tuhan, kumpulan orang-orang yang benar-benar dalam suatu persekutuan yang indah. Kalau kumpul hamba Tuhan semua bergandengan tangan ataupun sama bersatu padu di satu situasi yang ada, maka ini akan menyatakan kuasa Allah. Ini yang membuat Allah senang. Ini yang Allah akan buat perkara mujizat. Karena ini suatu persekutuan yang indah. Saudara kasih Tuhan lihat, zaman akhir menuju akhir zaman ini, cara Yesus mengecoh untuk setiap orang ataupun orang percaya akan kehilangan damai sejahtera, maka timbul juga kehilangan kasih di saat situasi seperti ini, maka orang hanya urus diri sendiri. Tapi saya belajar di sini bahwa rupa-rupanya kehadiran Yesus dan para murid di sini adalah bukan secara satu kebetulan, tetapi ada satu rencana yang terjadi bahwa akan ada suatu persoalan. Maka di sinilah mereka hadir. Makanya tadi saya bilang, kalau hamba-hamba Tuhan bersinergi, bersatu padu dan sama-sama membangun suatu persekutuan yang indah, maka di sinilah Tuhan akan turunkan alihkan berkat itu. Masuk berapa 133 toh? Bahwa alangkah indahnya jika kamu apa? Dengan hidup dengan rukun. Di sanalah Tuhan akan perintahkan mereka anugerah. Saudara kasih Tuhan, saya punya cerita. Ada yang sudah balik selingkuhan ya. Tahun 90-an. Kalau saya jalan saya kan lahirnya di Batu Galera, di Kupang. Kalau tahun 90-an orang jalan dari Sikumana, saya pernah itu coba, saya jalan dari Sikumana. Itu masih bujang, anak masih remaja, pemuda. Saya jalan dari Sikumana, kalau jalan sepanjang Sikumana mana lewat naik Koten, turun naik Koinino sampai di Batu Galera, Batu Galera itu bagikan jalan tol bebas hambatan. Kenapa? Ketemu di situ orang Sabu, orang Rote atau orang suku-suku, umumnya orang dari suku-suku Timur dan semua yang lain di situ, Flores semua. Kalau mengucapkan kata salam atau permisi, mereka selalu bilang salam. Seterusnya sampai dengan tujuan. Tapi setelah saudara kekasih Tuhan, di tahun setelah 90-an ke atas, saudara kalau jalan kembali dari yang sama, Sikumana menuju ke daerah di Batu Galera. Lu jangan di situ hati-hati. Kenapa? Di situ terjadi blok-blok. Di situ mulai kapling dia punya wilayah-wilayah. Ini yang suatu persekutuan yang indah, yang tadi kumpulnya hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang yang seiman, yang satu padu ini, yang Tuhan senang, yang saudara senang untuk senantiasa memberikan berkat. Tapi di sini iblis mulai membuat kota-kota. Saudara kasih Tuhan tahu. Kenapa saya katakan ini seperti itu bisa? Saudara, waktu itu terkenal di gereja ini di Mekoten, itu ada satu grup orang Alor namanya di pasar situ orang Alor. Itu grupnya namanya Kampak. Kemudian grup ini terkenal, pada suara terkenal, dia bentuklah gang Alor dari bentuk Kampak. Alor bilang Kampak itu champions Alor. Di Batu Galera itu ada sekitar dua nama. Kampar Hebron pakai nama-nama di wilayah Yahudi Israel. Kampar Gaza. Itu di sini banyak mulai anak-anak itu mulai pakai di sini tato dan lain sebagainya. Tunjuk kau punya geng dan lain sebagainya. Ini cara iblis. Kemudian saudara kekasih Tuhan datang di mulai Koelino itu kan mayoritas orang Rote, anak-anak Rote semua. Dan saya mengkali dengan ini Kampar. Dong mulai kasih nama apa? RRD. RRD di sini tahu di singkatan. Republik Rakyat Denka. Jadi orang-orang yang sama kalah. Ini semua mulai dibangun cara iblis untuk supaya orang mulai tidak bisa oleh beta. Ini cara mulai buat kota. Dan saudara kasih Tuhan,
orang sabu juga sudah kalah. Entah dari Jua, Mesara, Sabu Timur, Sabu Barat, Sabu Tengah, semuanya bakal. Maka dari Nun Mandela, Nun Hina, Namosain, batas sampai dengan rumah 7 kita no situ, don juga senang begini. RBS, RBS apa? Revolusi Bangsa Sabu. Ini sudah mulai Bob. Jadi ada kampanye orang awal, kemudian RRD Republik Rakyat Denka, maupun kemudian RBS Revolusi Bangsa Sabu. Haleluya. Dari ketiga nama jago-jago ini, yang ketiga itu hebat-hebat semua, geng-geng itu. Dong kasih nama yang tadi orang timur ya. Dong kasih nama orang timur, label apa? TK. TK itu apa? Timur Go. Kasihan ya. Dong kasih nama orang timur Go. Kenapa? Kalau Go itu berarti bodoh pikiran. Ini kasih ini 3 nama, itu 3 geng ini. Padahal setelah itu zaman itu kita pelajari, yang kemudian mau jadi yang menjadi bupati 2 periode, dan kemudian jadi gubernur 2 periode siapa? Pitalo. Kemudian orang Sabu begini, dia kan orang Sabu, tapi Pitalo begini, siapa yang di sana? Saudara, saya mau kembali di sini. Ingat kemudian, saudara, yang kemudian saudara, saya lihat teman-teman di Nuhira dan Mandela kami SD sama-sama. SD sama-sama, kemudian setelah satu ketika kami saya ke Teno, ketemu mereka di situ yang trek. Pada saat saya di situ, saya lihat teman ini sudah sama-sama dulu SD bergandengan tangan yang tadi salon. Tiba-tiba dia pegang batu begini di atas saya. Dia bilang itu kampar, lempar, harus saya lari. Saya bilang saya dulu bukan ada yang bisa lu kampar. Ini cara iblis untuk membuat peta-peta supaya berkat anugerah ini tidak bisa dinikmati. Mujizat itu masih ada tidak bisa. Ini kenapa dia buat peta-peta satu blok sama-sama. Padahal ini sesama gini gereja kita. Ini buat peta blok sana blok sini. Kita belajar kembali di sini bahwa Tuhan tidak mau itu. Ternyata di sini kumpul hamba orang-orang yang luar biasa di sini. Di sinilah mulai titik di mana Allah mencurahkan mujizat. Karena ada Yesus di situ sumber mujizat. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, mereka sudah kita belajar di sini. Tak kala mereka kekurangan anggur, maka mulai di sini Ibu Maria ini lihat, mama pelajari di sini baik-baik. Mana Maria ini orang yang punya peran di sini salah satu. Tokoh yang kemudian memicu terjadinya perkara mujizat di sini karena dia tahu ada sumber di sana. Di saat kekurangan ini kemudian pemimpin desa tidak tahu, mungkin panitia di sini juga tidak tahu. Ini terjadi di belakang, ini sudah istilahnya di dapur ini sudah kekurangan habis-habisan. Tetapi kemudian di sini Maria datang dan dia tahu ada sosok yang ada di sini yang adalah sosok sumber berkat, sumber mujizat di sini. Maka dia apa? Dia tidak mengharap yang lain. Dan dia juga tidak bisa membuat mujizat karena dia tahu dia manusia. Dia dipilih Allah tapi dia tahu siapa itu dia. Tapi dia tahu di sini bahwa yang dia kandung ini adalah dari Roh Kudus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Dia sumber berkat di sini. Kita lihat di sini dia punya perkataan di sini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya bahwa mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Ini kan dua kata yang sangat kontra ya. Mereka kekurangan anggur, tetapi Ibu Yesus berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Dari dua perkataan ini, dari dua ini yang berbeda ini, disinilah letaknya bahwa sebenarnya Ibu Yesus secara semacam begini, kode bahwa ini satu kebutuhan. Tak ada sesuatu yang tidak bisa sama sekali. Ini kebutuhan. Maka ini harus segera terjadi supaya menyentuh akan si sumber berkat itu, sumber mujizat itu ya Yesus Kristus. Maka kemudian di sini kita belajar di sini. Ibu Maria berkata bahwa mereka kehabisan anggur pada saat kekurangan itu. Saya pelajari semua kesimpulan bahwa saya ingat saya punya almarhum ibu, mama, bapak saya kan saya sebagai teman sekian. Ibu saya, bapak saya tukang kayu. Kami punya rumah itu waktu itu masih pakai apa dari alat-alat ya, di Kupang di Kedera. Pada saat situasi kami bapak mau berangkat kerja di kerja bangunan, saya ketika saya masih kecil,
Saya pengen mama bilang begini, beras ini saya perhatikan beras itu tinggal 2 mol di dalam black biskuit yang bisa isi beras, kasih penuh. Tapi tinggal 2 mol. Kemudian pas bapak keluar, mama bilang begini, saya ingat mama bilang begini, panggil bapak saya Bu, beras kita habis. Padahal saya tahu saya itu masih kurang, tinggal 2 mol. Tapi cara perkataan dia, mama saya adalah beras sudah habis. Bapak saya tersentak. Semacam mulai beban. Ini satu kebutuhan yang harus segera. Maka bapak tua langsung jawab saja, kemudian lalu akan pergi. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia datang, mungkin dia pergi ke yang pemilik rumahnya, ibaratnya mungkin panjang dulu. Yang penting melengkapi semua itu. Datang yang tadi kekurangan yang mama bilang habis ini, dia tahu dia kebutuhan maka dia datang. Dia tahu bahwa anaknya harus mereka makan. Kalau saya di sana kan pasti saya dikasih makan oleh pemilik. Ini yang kemudian terjadi. Saudara kasih Tuhan, inilah kebutuhan. Saya sering kasih contoh misalnya begini. Anak saya dulu yang masih SD misalnya dia berdoa begini. Tuhan Yesus, pakai gaya orang timur kembali kan? Tuhan Yesus, saya minta supaya saat ini juga Tuhan kasih saya jodoh. Itu keinginan atau kebutuhan? Kalau anak 5 SD berdoa. Keinginan. Masa anak 5 SD minta jodoh? Kecuali yang sudah kayak nyong itu minta jodoh masih masuk akal. Masih ada kebutuhan di situ. Tapi ini anak SD minta jodoh. Kecuali begini, kebutuhan dia apa? Tuhan Yesus, saya minta supaya saya diberikan hikmat kepintaran akal budi sambil dia belajar, maka Tuhan pasti kasih. Kenapa? Itu kebutuhan. Yang terjadi ialah sebuah kebutuhan. Di saat kekurangan maka Ibu Maria bertindak dengan iman. Dia sampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Maka disinilah Yesus tersentuh. Walaupun ada perkataan Yesus di sini begini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Mau apakah ibu daripadaku saatku belum tiba? Seolah-olah di sini sebenarnya Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa dia belum bisa. Karena waktu dia untuk memulai suatu karya pelayanan itu belum. Mengadakan misi itu belum. Tapi kemudian perkataan ini tidak membuat Ibu Maria putus asa. Yang mungkin waktu durasinya yang sangat lama ini membuat Ibu Maria tidak berangkat daripada tempat, tapi dia tetap berdiri di situ, tidak berangkat dari situ, dan dia tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan menutup mata. Yesus tidak akan pernah tinggal diam. Yesus akan peduli terhadap setiap orang-orang yang dikasihi. Apalagi ini seorang manusia, ini adalah ibunya. Ini saudara, yang tadi ada suatu persekutuan yang indah, ada suatu kehidupan pergumulan yang sama-sama. Maka kemudian di sini adalah mulai di sana ada suatu bentuk kasih yang terbentuk di sini. Yesus tahu di sini bahwa ini ada ibunya di sini. Kalau Tuhan Yesus tidak ada mujizat, yang malu adalah pemimpin pesta. Yang malu adalah semua pengantin di sini. Yang malu juga termasuk ibunya. Ini Yesus yang malu. Maka Yesus melakukan ini supaya apa? Demi kasihnya, demi untuk dia menjaga akan ibunya dan semua yang lain. Saudara, kesimpulan kita melihat di sini. Kata Yesus kepada apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ini satu bentuk cara imannya. Ibu Maria tahu bahwa perkataan Yesus ini bukan semacam suatu hal yang bisa penolakan. Benar kalau kita baca, kita mau melihat sebenarnya, tapi sebenarnya ini satu bentuk kode. Kodenya begini. Apakah kemudian Ibu Yesus langsung mundur daripada seruan ataupun harapan dia ini? Tetapi Ibu Yesus tidak mundur. Dia tahu bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan dia. Yesus tidak akan pernah meninggalkan dia di saat situasi seperti ini. Dia tahu ada pertolongan karena ini dia sumber mereka. Maka kemudian inilah perkataan iman yang dibangun oleh Yesus di sini, oleh Ibu Maria di sini. Apa yang dikatakan kepadamu? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Haleluya.
Kristen kita harus mengerti. Kadang-kadang begini ya, kita punya doa harapan kepada Yesus. Kemudian kita berdoa siang dan malam. Saya punya sakit ini datang, hamba Tuhan ganti sini berganti dan lain sebagainya. Kok belum sembuh? Apa maksud ini semua? Kadang-kadang orang akhirnya dia lari ke dukun. Kadang-kadang dia lari kepada pertolongan lain. Bahkan bisa-bisa karena dia mau ini ada yang malah pindah iman dan lain sebagainya yang konyol. Di sinilah butuh suatu hal untuk bagaimana kita tetap berdiri pada iman kita, tidak beranjak kepada yang lain, tetap ada di sini. Karena Allah sedang melihat sejauh mana kita punya komitmen iman. Ibu Maria tetap percaya apapun yang terjadi, dia tetap cinta Yesus. Dia tetap percaya pada Yesus sebagai sumber beta. Saudara Kristus, ada satu hal prinsip iman begini. Iman yang benar adalah begini. Apapun yang saya alami misalnya begini, sekalipun saya tidak sembuh, ataupun begini, ataupun sekalipun saya belum mengalami kesembuhan, karena harapan saya pada Tuhan atau pada Yesus, ataupun saya tidak sembuh sama sekali, saya tetap cinta Yesus selama-lamanya. Itulah yang namanya iman yang benar. Jadi sekalipun saya tidak memperoleh jawaban saat ini, dan masih lama, bahkan mungkin belum, bahkan tidak, saya tetap cinta Yesus, itulah iman benar. Sekalipun kita belajar kisah, contoh orang-orang mulai perhatikan sini. Contoh Saddam Hussein dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan dua pilihan: sembah di patung, atau kamu dijebloskan ke dalam api yang bernyala-nyala. Apa jawaban mereka kalau kita baca kitab ini? Jawaban mereka adalah begini: sekalipun Allah yang kami dari sembah itu tidak memberikan pertolongan, kami tidak akan menyembah itu. Itulah prinsip iman yang benar. Itulah orang-orang muda yang berkelas. Mereka tidak akan pernah pindah agama, mereka tidak akan pindah iman, karena hanya masalah contohnya jodoh dan lain sebagainya, karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi mereka punya pendirian iman, apapun saya punya Allah yang hidup, Allah di dalam nama Yesus. Inilah yang kemudian Maria membangun di sini. Bahwa sekalipun situasi ini, dia tetap percaya bahwa mujizat itu pasti ada, karena ini sumber pertolongan. Maka saudara kasih Tuhan, inilah dia melihat kode di sini. Kalau bicara kode saya kasih, sudah pernah ke Sikumana? Sudah pernah kupal ya? Sudah. Tahu Sikumana? Tahu. Kalau ke Sikumana biasa apa? Teriak. Teriak kan? Saudara, saya tahun berapa? 92 ya, masih kuliah di Akademi Teknik Kupang. Itu kemudian saya waktu mau menuju ke saya bingung mau menuju Sikumana. Saya pakai keluar dari Udana Lama sampai di dekat pertigaan ke pasar naik hotel. Saya tunggu dari habis kuliah itu sekitar jam 5 sampai jam 6, posisi jam 6. Itu belum saya sampai mau hampir 1 jam itu. Karena saya orang pemalu waktu itu. Sekarang baru cerewet. Dulu pemalu. Itu saya diam sebegini. Oto lewat, lampu 2, lampu 5, lampu 1, semua lewat. Saya diam sebegini. Saudara kemudian apa? Saya berteman orang Allah, dia sudah meninggal. Dia bilang begini, Bu, mau apa? Saya mau ke kemana? Kalau saya susah, kalau Sikumana aku susah. Dia bilang, mari. Saya dan dia berdiri begini. Di sini sama-sama, tiba-tiba oto lampu 5 lewat, bemo, oto mikrolet lewat. Tiba-tiba dia bilang begini, dia tunjuk di kusiku, saya begini, tunjuk begini. Oto langsung naik 35, saya bingung begini. Ini orang Allah yang barangkali orang bisa terbang, ini dia sudah. Kalau dia tunjuk di kusiku saya begini, oto bemo, langsung berhenti di sini. Saya masih bingung begini. Dia bilang, sudah. Saya sengaja, foto saya terus merenung sampai di Sikumana. Saya ketemu saya Susi juga. Sampai di sana, Susi, tadi saya lihat ini orang Allah, ini kok aneh. Dia tunjuk siku saya begini, oto berhenti. Yang saya pikir itu orang Allah yang orang dengar ceritanya dia bisa terbang. Susi bilang begini, lu bodoh. Orang di Sikumana itu jangan teriak-teriak. Bilang, oh Sikumana, bikin malu-malu. Kalau dia teriak, berarti dia tanda orang dari Sapure Jua sana yang pernah ada di Kupang. Tapi kalau orang Sapure Jua sudah di Kupang, dia tahu tentang Sikumana. Dia orang Sapure Jua kalau di Kupang dia tahu. Nanti kalau pergi mesti tanya Sapure Jua di sini, pergi keluar sini, di Sikumana ya mana? Bagaimana? Tanya di situ begini. Ojek lewat, taksi lewat, bemo lewat, dia tahu.
dijual. Ini saudara kasih semua. Ibu Maria tahu ini, seolah-olah Yesus tidak mau memberikan pertolongan menolong, tapi dia tahu ada kode di sana, ada sinyal untuk memberi pertolongan. Saudara dan saya ada di dalam diri dia Roh Kudus. Pada saat mungkin kita menangis karena beban masalah persoalan yang tidak berdaya, Roh Kudus sedang berbicara senang kepada Allah tentang persoalan beban masalah yang saya dan saudara hadapi. Maka dia akan memberi pertolongan. Saudara tiba-tiba kaget, tiba-tiba saya dapat jalan keluar begini. Terus kemudian jangan pukul dada, bilang itu karena saya, bukan. Allah sedang bekerja dengan cara yang ajaib, yaitu lewat Rohnya. Disinilah mujizat terjadi. Maria tahu di sini, maka Maria bilang begini, hai para pelayan, apa yang dia ucapkan, ikut itu. Karena ini perkataan adalah perkataan yang membawa berkat, perkataan yang memberi kemenangan, perkataan yang memberikan mujizat. Dan kemudian di sini apa yang terjadi? Yesus bertindak di sini. Yesus bertindak, kita baca di sini, mengatakan di sini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Haleluya. Yesus mulai bertindak karena dia tahu bahwa dia dihargai, dia dimuliakan sebagai sumber berkat, sumber penolong. Maka dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktu. Mujizat itu terjadi di sini. Saudara tahu, mujizat itu terjadi. Kadang-kadang orang bilang begini toh, mujizat itu sama dengan bisa dibuka. Yang tidak ada menjadi ada, itu sulap. Tapi mujizat itu terjadi kalau saudara kita semua baca Alkitab keseluruhan. Mujizat terjadi dari apa yang ada pada kita, yang ada potensi itu yang kemudian akan menunjukkan mujizat. Mulai contoh, salah satu contoh, memberi makan 5.000 orang dengan berapa? Dengan apa? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Berarti ada potensi. Di situ ada mujizat. Bukan di salam ini yang tidak ada, itu bukan. Tempayan ini yang kemudian diisi dengan air, yang kemudian berubah menjadi mujizat. Karena ada sumber penolong di sini, yaitu Yesus memberikan mujizat. Jadi ada potensi bagi saya dan saudara. Yang penting yang tadi yang saya beberapa hari ini, bahwa yang penting kita bangun doa kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dengan selalu baca merenungkan firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan doa kalau orang persekutuan doa, rajin untuk ibadah pemuda ikut semua, rajin untuk par dan lain sebagainya, perempuan gini, bahkan kaum bapak dan lain sebagainya. Maka ini potensi supaya pada saat kita memberi pertolongan, ya Tuhan tahu, oh ini dia rajin gereja, oh ini dia rajin persekutuan, oh ini dia rajin ibadah pemuda dan lain sebagainya. Jangan kita hanya pakai label orang Kristen, hanya KTP, kemudian kita minta Tuhan mujizat. Tuhan tidak akan kasih. Tuhan mau mengasihi anak-anaknya seperti Bunda Maria ini, sebagai para murid, sudah bekerja keras segala macam, maka Tuhan akan kasih. Suatu ketika saudara baca baik-baik, Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah ikut ini melayani dengan engkau sekian lama. Apa yang kami peroleh? Saya baca renungan firman ini, Tuhan ini yang saya telah percayakan itu saya sedih, karena saya juga hamba Tuhan, juga semua yang melayani. Apakah Petrus bikin malu-malu karena ikut melayani Tuhan terus diminta Tuhan melayani? Tuhan tidak marah kepada Petrus karena dia tahu itu satu kebutuhan sebagai orang yang melayani. Bahwa pendeta dan ibu pendeta, para majelis, semua yang melayani, semua hamba Tuhan, semua kita semua yang ikut Tuhan ini, kalau minta sesuatu Tuhan tidak akan marah. Karena itu ikut Tuhan itu ada satu hal, satu kebutuhan, kemudian kita dapat yang kita beroleh. Maka Tuhan tidak marah kepada Petrus, tapi Tuhan tidak begitu. Petrus ingat, barang siapa atau siapa yang karena aku atau kerajaan dan demi kerajaan Allah dan demi Injil, dia tinggalkan istri, anak, rumah tangga, orang tua, saudara-saudara, ladangnya. Apa jawaban Tuhan? Masa ini juga dia akan memperoleh sekian kali lipat. Malah kalau di bagian yang lain dia bilang 100 kali lipat. Yang penting tadi ikut Tuhan terus. Apapun yang terbangun ikut Tuhan, percaya mujizat itu akan terjadi. Apapun yang menjadi dalam pesan Tuhan memberikan jawaban. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Saya sering ngomong saya punya bukti diri. Saya pikir Bapak dan Mama meninggal, Bapak meninggal sekarang kita masih
Tapi pada saat saya mencapai pendidikan ini, bekerja dan seterusnya melayani, disitulah saya menangis berlutut bahwa ternyata apa yang saya pikirkan bukan sama dengan Tuhan pikirkan. Apa yang saya rencanakan bukan sama dengan Tuhan rencanakan. Tuhan terus bekerja secara apa yang Dia buat, menurut apa yang Dia buat, kehendak Dia yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya saya kasih tahu begini, banyak yang kemudian, banyak kalau seperti pada saat kami mau periode keberapa menjadi sini, ada almarhum orang Sabu sini itu polisi juga punya pangkat bagus, Pak Martin Dehi, mungkin saudara pernah dengar juga. Itu saudara dia paling cerewet orangnya. Dia bilang begini, Bapak Pendeta dengan pendeta dong, selama tadi Pak Ibnu Bantibu, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dong yang punya ini sudah punya SK kita di atas putih. Dia pulang terima kasih. Dapat ini dan itu dan lain sebagainya kalau memungkinkan. Tapi kami majelis ini kami dapat apa? Pak Ibnu Bantibu yang jauh lebih begini. Dia punya survei, dia pelajari seluruh di tingkat sinode semua yang ada gereja-gereja di seluruh majelis, 99% anak-anaknya itu sukses berhasil. Apa yang kemudian Pak Iwan bilang begini, Tuhan kasih untuk majelis penatua yang lain semua, Tuhan kasih secara cembunyi-cembunyi itu dia masih bukan ya, kasih pasal anak kecil tuh. Secara kalau Pak Pendeta, Ibu Pendeta dong itu dikasih secara terang begini. Tapi majelis-majelis semua itu jangan takut. Baik itu sudah punya profesi kerja ataupun hanya mungkin tukang ojek ataupun hanya sebagai orang Islam melayani Tuhan yang seperti itu. Tuhan perhitungkan itu semua. Dia kasih secara diam-diam. Kalau saya tiba-tiba saya hanya sebagai seorang ojek, tukang ojek, atau saya sebagai seorang pedagang, atau saya sebagai orang yang hanya ingin Tuhan, petani nelayan, tiba-tiba saya punya anak sukses. Itu siapa? Kenapa? Tuhan kasih secara senyap. Dia bekerja. Karena dia tahu ini orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yaitu bagi orang-orang hamba-hamba yang melayani. Maka itu jangan takut. Tuhan perhitungkan itu semua. Maria tahu ini semua. Maka dia belajar daripada semua kisah ini. Maka kemudian inilah titik di mana mujizat terjadi. Ada hal yang luar biasa. Yang kemudian saudara lagi, jangan kita ragu dan bimbang. Jangan kemudian kita khawatir pada hidup ini. Yang tadi saya bilang kayak gini, bagaimana? Apakah kemudian saya begini? Apakah saya bisa tidak? Jangan saudara, tetap percaya pada Dia bahwa Dia itu sumber mujizat. Dia bawa sampai kepada tujuan, maka kita akan sampai. Ada satu cerita. Satu kali musim barat ya dari Amfoan naik dulu di Sinau Sai, itu badai gelombang begitu hebat. Kami sampai pegang ini di biang-biang karena itu nyeri. Setelah masuk Sinau Sai, ternyata itu air laut lagi surut. Jadi menurut yang nakoda pemilik perahu begini, nanti jam 3 dini hari dulu baru air laut pasang ke pantai di Sinau Sai di situ, baru kita bisa menepi turun. Karena besoknya itu ternyata tanggal 17 Agustus. Ada satu bapak yang kemudian setelah jam 3 dini hari pemilik kapal suka sabar begini, bagus sudah karena ini kapal sudah perahu sudah tinggal lagi berapa meter, 10 meter baru sudah di pantai situ. Jadi bapak ini sudah parfum lengkap ini, pakai baju kompi waktu itu zaman itu, lengkap sepatu gereja semua semuanya itu sudah gila semua. Ini semua parfum saya cium dari belakang begini, ini parfum luar biasa. Karena untuk menuju ke kantor gubernur, mewakili dari kantor camat ini untuk ikut 17 Agustus. Ini yang orang yang pemilik ini kan orang yang badan kekar semua itu di anak buah. Jadi kalau perempuan dia pikul taruh begini, laki-laki biar lagi dia, laki-laki dia taruh, kalau perempuan dia taruh begini. Itu dia jamin karena kita bayar satu orang itu 20.000. Dia jamin paling lain lubung kaki ini yang kena di telat ini bagian ini yang kena di laut. Tapi ini tidak dia aman. Lupa bapak bilang begini, ini anaknya saya duluan orang timur. Saya duluan kan saya mau ikut upacara. Oh iya bapak duluan saja. Jadi saya perhatikan. Tiba-tiba ini kan ujung perahu di sini. Dia jalan, naik orang yang bodinya besar ini di sini. Ini sudah jamin karena kita supaya dia berarti dia jamin ke sana. Dia bilang bapak dia takut tapi kan dia takut dia tangan pegang di ujung perahu ujung ini. Jangan begini terus begini terus begini. Begini itu saya kata kecebulan
sudah tahan zaman dari Tuhan. Ini saudara, kalau saya percaya dia satu selamat, percaya terus, yakin, berproses terus apapun kondisinya. Saya tetap percaya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Dia akan memberikan pertolongan. Dia jamin keselamatanmu. Dia jamin akan seluruh hidupmu. Kuncinya tadi ya, para murid itu. Kalau dia bilang, masa ini juga kamu akan menerima sekali-kali lipat. Tapi yang kedua dia bilang begini, masa yang akan datang, kamu memperoleh hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu yang dimiliki oleh orang lain ataupun orang di luar orang percaya orang Kristen. Tetapi orang Kristen dia percaya bahwa hari ini saya dapat melihat, walaupun terus dan membangun segala macam, dan kehidupan saya yang tadi yang segala hal ini, tetapi yang paling akhir adalah kehidupan surga kekal. Karena Yesus adalah pemilik satu-satunya kerajaan surga. Dia adalah pemilik, dia adalah pemegang kunci itu sendiri. Maka di sini jangan takut. Ini mujizat terjadi saudara. Karena ini Tuhan buat proses. Kemudian apa yang saudara kasih Tuhan? Kita lihat di sini. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecah air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Haleluya. Yesus Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi orang percaya yang setia melayani, yang hidup dekat dengan Tuhan, ikut dengan Tuhan. Dia terus membuat ini dan tidak akan pernah berubah. Mujizat ini akan terus dinikmati manakala kita terus yang tadi bangun diri bersekutu dengan Tuhan, percaya terus pada Tuhan, maka dia akan terus. Ada perbedaan di sini saudara Kristus. Tak kala Yesus minta supaya bawa ke pemimpin pesta untuk uji. Kalau kita baca sepintas ini, apakah Yesus itu dicoba begini? Ini aku sudah jadi anggur atau tidak? Yesus tidak tahu. Akhirnya tidak mencari. Atau disuruh pelan-pelan coba dulu supaya jangan sampai ini tidak jadi. Betul personnya. Tapi mereka percaya karena yang buat Yesus Tuhan. Maka mereka hanya ikut, lakukan. Tugas kita adalah dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lakukan itu semua. Masalah mujizat, sembuh, sakit, itu urusan Tuhan. Itu perkara Tuhan. Itu Tuhan buat. Makanya saya sering ngomong begini, jangan kemudian layani orang sembuh, sakit, dan lain sebagainya. Banyak kemudian di itu saya dapat di Sika Momere sana. Orang serahkan hamba Tuhan dan serahkan Tuhan. Misalnya contoh, pendeta Yosafat turun dengan hebatnya. Pendeta John Hackman yang almarhum itu yang bule, suara kakek. Dan ada perkara mujizat yang lumpuh berjalan, buta melihat dan sebagainya. Dan gila bang dilepaskan itu semua dari rantai. Perkara mujizat terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Lagar terus jalan kembali ke Jakarta. Tiba-tiba yang tadi buta ini kembali buta. Yang lumpuh kembali lumpuh. Yang gila kembali gila. Mulai di sana minta maaf saudara kita di sana kan mayoritas toh. Lalu kata begini, itu salah, itu hamba Tuhan dalam Kristen itu. Itu salah itu. Itu hamba Tuhan yang salah. Saya juga mereka begini, jangan salahkan hamba Tuhan, baca firman Tuhan baik-baik. Tuhan Yesus pernah beberapa kali mengatakan begini, orang yang sudah sembuh, yang lumpuh dia bilang begini, karena imanmu. Orang buta dia bilang begini, kamu sudah lihat karena imanmu. Tetapi bukan itu berkoma, dia bilang begini. Karena itu, pulanglah dan jangan berbuat lagi, jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi dibunuh. Mereka pulang hanya meminta kesembuhan, datang untuk cari Tuhan tadi, datang KPU untuk melihat mujizat perkara luar biasa. Setelah kembali itu tadi bilang, haleluya saya sembuh. Mujizat terjadi, haleluya. Setelah kembali keluar begini, haleluya. Ini yang tidak bisa. Apapun situasi mesti tetap haleluya. Ini suatu hal yang jangan salahkan hamba Tuhan. Salahkan itu dalam diri kita. Karena kita datang hanya mau bisa fisik. Tuhan tidak mau itu. Fisik bagi Tuhan tidak mudah. Tapi yang penting apa? Sedangkan saya masuk surga atau tidak. Ini persoalan, dia tidak mau itu. Dia mau semua diselamatkan. Misi utama dia adalah seluruhnya harus diselamatkan. Masuk surga. Dan pas kemudian bagi yang percaya.
Karena itu dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia tidak pandang dari mana, gereja mana atau apa. Biar orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Jadi inilah sebuah hal yang terbangun di sini. Kisah yang luar biasa di sini. Kita baca, kita renungkan luar biasa. Tuhan mampu dan sanggup. Dan mujizat itu akan ada di setiap pribadi dan rumah tangga. Mujizat itu ada dalam setiap gereja. Yang saya sering katakan gini juga. Di dalamnya ada Roh Kudus yang bekerja secara berbeda. Kadang-kadang orang bilang begini, di GBI ini Pak Pendeta itu ngomong begini, tidak, saya bilang tidak Roh Kudus. Saya Roh Kudus itu dalam berbagai macam ragam. Baca semua Alkitab yang kita temukan di situ. Ada yang begitu hebat-hebat, berjingkar-jingkar. Ada yang begitu lupa ya begini. Tapi ada yang dengan secara diam-diam, secara senyap dia bekerja. Itulah cara Tuhan. Unik dan luar biasa yang tidak bisa kita sebut. Ini pekerjaan yang luar biasa. Ada perbedaan lagi sih kita temukan di sini. Pelayan-pelayan ini tahu sumbernya siapa, karena mereka tahu ada di kaki Yesus. Mereka tahu siapa yang buat ini, olah ini, dan siapa yang proses ini, dan kemudian ini dia. Tapi yang tidak tahu adalah pemimpin pesta. Dia tidak tahu ini datang dari mana. Biasanya orang-orang kalau sudah di atas, contoh ini, dia tidak tahu sumbernya dari mana. Dia masyarakat kerja, dia punya misalnya jemaat kerja dan segala macam, bukan siapa bagi dia segala macam, dia lupa. Ini yang perbedaannya di sini. Tapi orang yang melayani di Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka dia tahu sumber. Beda dengan yang di sini. Kadang-kadang ini tentang politik ya. Banyak orang mau menjadi anggota DPR, cari jemaat, mulai ibadah lain dia ikut. Padahal dulu tidak rajin tuh. Di sini mudah-mudahan tidak ada. Dia tidak mau gereja dia tidak Senin Kamis. Ikut kaum bapak juga tidak pernah. Tapi tiba-tiba terrajin dulu di depan kaum bapak lagi. Kenapa? Mau caleg. Kemudian dia berdoa misalnya begini, dia orang awam misalnya contoh di sini dia mau caleg tuh. Dia mau begini, saya ini masa punya turunan berapa puluh sama semua. Ini supaya cari, setelah cari, dia duduk di sana, dia nggak kasih naik AC begini. Lewat ini yang tadi muka-muka kayak kita semua orang kritik, saya ketemu begini, kasih naik AC. Malah disuruh istilah kasih naik AC. Soalnya mau tahu, padahal dulu apa? Oh, datang dulu minum makan begini, mulai cerita di turunan segala macam. Dulu nenek, dulu begini semua makanan. Ini saya bisa, ini orang lupa diri. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, dia tahu sumber itu. Dan Tuhan, yang berikut terakhir, orang yang sudah merasakan dekat Tuhan, orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, maka dia akan muncul menunjukkan buah-buah roh. Yang tadi dikatakan Sinto, satu hal yang disuguhkan itu luar biasa. Oh, ini orang Kristen begitu Kristen luar biasa. Cara dia berbicara, cara dia sapa dengan sebagainya. Dan saya kemarin saya sempat sapa tuh bilang begini. Ternyata orang Sabun ini semua pakai A-tanah. Saya dipanggil itu ada berapa? A-tanah, kakak tanah, om tanah, bapak tanah, terakhir opa tanah. Yang opa tanah ini saya masih tinggal sekarang. Dan ini luar biasa sapaannya itu. Ciri khas, itulah kekristenan. Itulah ciri orang Kristen, orang percaya, orang yang ikut Kristus. Dia punya ciri-ciri. Tapi kalau dia orang Kristen sudah ikut pegang Alkitab, sudah contoh majelis masih takut setan. Apalagi dia dipegang Alkitab, kohota seperti saya begini, tapi sebentar piluan dekat apalagi istri dan segala macam. Mulut mulai memaki, mulai omong. Kalau ini mulai pakai dia Alkitab. Nanti satu ketika begini, saya khotbah di meminta saya khotbah di menyiapkan satu ibadah rumah tangga di situ hadir mama-mama semua. Mama, kalau di awal sana tuh ada orang aku bilang begini, saya tidak mau bilang salah. Bilang begini, ini anak, mama-mama bilang begini, anak, mana mulutnya begini, 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 terus suka maki-maki, pokoknya omong kebun binatang semua. Tapi anak tahu, mampu hati baik. Memperhati bahasa, terus dia bicara. Terus dia pakai lagi filosofi kenari lagi. Anak tahu, kenari itu, di bungkul itu, keras loh. Buah kenari itu kulitnya kalau dari dalam kepala, ini kalau saya kepala, ini pasti bicara. Tapi kalau saya buka di dalam isinya, isi kenari.
Makan coba campur yang jangan titik, enak kok? Enak. Nah itu dipakai. Soalnya bisa bertemu dengan Alkitab, bisa. Itu pemikiran cara dunia. Alkitab berkata di mana? Lukas berapa? 6 ayat 5 ya. Dari perbuatan hati yang baik akan menghasilkan perkataan yang baik. Toh? Dari saya punya hati yang baik akan hati juga yang baik. Tapi kalau saya punya hati ini suka mulai memaki, ya memaki. Mulai ngomong saksi, suami baru ngomong, apalagi suami pendiam. Ini begini, istri sudah lebih bicara saya begini. Tidak bisa, harus dikasih keluar. Ada satu saya ini, ada satu hal. Saya punya ini apa orang Arab sana ini, dia orang personalus. Ini bapak ini, istrinya mulutnya begini terus. Dia sekali gini, bukan sebaliknya. Bapaknya dia kena marah. Jadi bapaknya air mata terus menangis. Setiap kali mamanya omong terus, bapak tua air mata terus, kan jadi pasangan terus. Ini dulu terbalik. Ini semua. Jadi ini hal di sini bahwa kita terus menunjukkan orang yang dekat dengan Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan terus hidup, maka dia akan punya sesuatu nilai yang berbeda. Dia akan terus berbuat dan menunjukkan ciri-ciri. Itulah orang percaya, orang Kristen. Baik, Bapak-Bapak Saudara semua, kita cukup di sini dan kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Saya minta tim pujian untuk kita mengambil pujian Muhammad Yesus. Saudara Kristen, kita bersama di hadapan hadirat Tuhan. Saya terbatas di dalam hal menyampaikan firman Allah. Tapi saya dan saudara di dalam diri ada Roh Kudus yang bekerja. Ada Roh Allah Kristus yang terus ada di dalam diri saya dan saudara karena kita adalah bait Allah. Maka apapun beban, persoalan, apapun yang menjadi suatu pergumulan, percaya bahwa masih ada mujizat. Yang penting tadi kita mau kenal Yesus. Kita mau berusaha bahwa Yesus ada di dalam setiap kehidupan pergumulan pribadi, rumah tangga, beban persoalan, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Maka disitulah kita tahu bahwa Yesus Tuhan sumber mujizat, sumber pertolongan, memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat dimanapun kita berada, supaya kemudian Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terpuji namamu ya Tuhan Sang Juru Selamat dunia, Sang sumber berkat, sumber penolong, sumber pertolongan. Malam hari ini Tuhan, di malam ibadah ini Tuhan, kegiatan kebaktian ini Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Mujizat itu tetap ada, mujizat itu tetap ada, karena itu sumber mujizat, sumber pertolongan. Mari dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sakit yang saat ini Tuhan tangannya dan sementara terletak. Mari Tuhan dalam nama Yesus, apapun itu sakitnya, dia sembuh dalam nama Yesus. Kalau sumber mujizat, yang punya beban persoalan rumah tangga, yang punya beban persoalan karena suatu tekanan hidup yang tak bisa, tak berdaya, mari Tuhan dalam nama Yesus, kuasa ajaib, kuasa memulihkan, kuasa-Mu memberikan satu hal yang luar biasa, dapat pengaruh yang luar biasa. Mari Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jamah Tuhan setiap pribadi, jamah Tuhan setiap pribadi, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, yang punya pergumulan Tuhan tentang masa depan anak-anak, tentang hari esok. Tuhan, Engkau menjamin akan masa depan orang percaya. Anak-anak Tuhan, air mata yang menetes pergumulannya, Tuhan perhitungkan. Dia akan berubah menjadi satu tetesan berkat yang tidak berhenti, mengalir terus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang punya beban pergumulan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Perkara mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa pagi ini, Pak Pendeta yang setia dalam pelayanan, yang mereka terus menerima dengan segala terbuka tangan hati semua, memberi dan melayani. Tuhan memberkati senantiasa dan semua jeripaya mereka diperhitungkan Tuhan.
Bahkan semua rekan-rekan presbiter di sini sebagai penatua, diaken, pengajar, semua Tuhan memberkati semua. Biarlah roh yang bernyala-nyala itu Tuhan terus membawa semuanya dengan karunia dan terus diberkati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua unit kategori fungsional, pengurus-pengurus semua diberkati Tuhan. Sehingga dari berapa gereja yang terlibat ini semua menikmati semangat pelayanan, spirit kebangkitan rohani, spirit kebangkitan dari satu hal yang tadi pun kita berdaya bangkit untuk menjadi berkat di Raijua ini dan di Pulau Sabu ini dan seterusnya. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi semua yang ada. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami juga yang masih kecil, kami percaya mereka dalam urapan dan berkat Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa pemerintah daerah di Sabu atau di Raijua ini Tuhan berkati. Maka di Sabu umumnya Raijua semua Allah berkati semua pemimpin kepada seluruhnya. Hidup akan Tuhan, hidup yang terus memberi diri untuk Tuhan, hidup yang terus melayani karena Tuhan dipermuliakan. Bahkan di NTT, bahkan di Indonesia Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Bahkan kami tetap berdoa ya Allah bagi kehidupan pergumulan, bagi proses pemilu yang akan datang di 2024. Pemimpin-pemimpin yang terbaik pada anggota DPR tingkat kabupaten kota sampai dengan provinsi sampai dengan pusat, orang-orang yang benar-benar dalam kehendak Tuhan yang terbaik, bahkan presiden dan wakil presiden, kepala-kepala daerah kami tetap berdoa supaya yang terpilih, yang terbaik menurut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama ya Tuhan, kami datang dan berdoa. Ada begitu banyak beban doa, beban pergumulan, beban persoalan. Kami percaya bahwa mujizat itu telah berlangsung. Ini sembahyang doa kami Bapa di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama katakan. Amin.